Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Rizky Pratama, NIM 1904 2095, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-15 mengenai A. Kajian tentang sasaran administrasi pembangunan, dan B. Analisis aspek-aspek administrasi negara yang dijadikan sasaran pembangunan. A. Kajian tentang sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diambil langkah-langkah selanjutnya yang menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai. Adapun pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa A. Sasaran yang tidak tercapai, B. Sasaran terlampaui, dan C. Ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran lain. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan oleh A. Hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, B. Perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan, dan C. Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan atau karena perencanaan yang tidak tepat. B. Analisis aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran administrasi pembangunan. Aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunan yaitu A. Pengembangan kelembagaan, B. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM, C. Penumbuhan citra positif, dan D. Budaya organisasi. A. Pengembangan kelembagaan. Aspek kelembagaan merupakan salah satu sasaran pembangunan administrasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara. Hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan adalah 1. Prinsip-prinsip organisasi. Titik tolak untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dapat dilihat dari aspek kelembagaan, yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Prinsip tersebut adalah A. Kejelasan tujuan. Artinya, setiap organisasi termasuk negara dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. B. Kejelasan misi. Artinya, untuk menentukan strategi yang ditempuh, menyusun rencana yang diperlukan, serta menentukan program kerja. C. Fungsionalisasi. Artinya, kenyataan menunjukkan bahwa organisasi pemerintah merupakan organisasi terbesar. D. Pembagian tugas. Artinya, untuk memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta penunjang efektivitas jalannya organisasi. E. Departementalisasi. Artinya, semua tugas harus dilakukan dan dikelompokkan ke dalam departemen. Yang kedua, pendekatan kesisteman. Pada dasarnya, pendekatan kesisteman artinya bahwa pembagian tugas dilembagakan dalam berbagai satuan kerja, baik yang sifatnya selaku pelaksanaan tugas pokok maupun tugas penunjang. Semuanya harus bergerak sebagai kesatuan yang utuh. Pengelolaan organisasi dengan pendekatan kesisteman akan sangat mempermudah pelaksanaan koordinasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. B. Pengembangan sumber daya manusia. 1. Hakikat manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatian pada pengaturan peran sumber daya manusia atau SDM dalam kegiatan suatu organisasi. Manajemen sumber manusia merupakan manajemen yang menitik beratkan perhatiannya pada faktor produksi manusia dengan segala kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Dua, kerangka dasar pemikiran manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan organisasi menghadapi berbagai tantangan. Ada beberapa tantangannya yaitu A. Global dan regional. Tantangan yang dihadapi pada umumnya bersifat politik dan ekonomi. B. Tantangan yang berasal dari lingkungan menyangkut semua aspek kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Tantangan organisasional berkisar pada peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang hanya dapat terwujud melalui efisiensi, efektivitas, produktivitas etos kerja. D. Tantangan fungsional timbul karena semakin kuatnya tuntutan terhadap ketersediaan tenaga spesialis dalam penyelenggaraan berbagai fungsi yang harus ditangani oleh manajemen sumber daya manusia. E. Tantangan individual adalah bahwa harapan dalam manajemen sumber daya manusia, cita-cita, harapan, aspirasi, keinginan, dan kebutuhan para anggota organisasi sebagai manusia harus diupayakan agar terpenuhi dengan memuaskan, karena mereka akan termotivasi untuk menampilkan perilaku positif. C. Pengembangan kemampuan. Kemampuan adalah sifat lahir dari pelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Gibson, 1996, halaman 126. Menurut Mitzberg, seperti yang dikutip Gibson, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaan yaitu A. Keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknis suatu bidang khusus. B. Keterampilan manusia, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi lain, baik dari seorangan maupun kelompok. C. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memandukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. D. Keterampilan manajemen, yaitu seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. D. Pengembangan citra positif. Pengertiannya adalah kesan, gambaran, atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personel atau jasa suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto tahun 1998, terdapat 4 komponen pembentukan citra, yaitu A. Persepsi, yaitu hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang.
Kemampuan ini dapat melanjutkan proses pembentukan citra. B. Kognisi, yaitu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus yang akan timbul apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. C. Motivasi dan sikap, yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. D. Sikap adalah kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. E. Budaya organisasi. Pengertiannya, budaya adalah sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kapabilitas serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas. Secara sederhana, budaya organisasi didefinisikan sebagai nilai-nilai yang dianut serta cara bertindak organisasi berikut para anggotanya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar. Fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, menyatakan bahwa budaya menjalankan sebuah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu A. Menetapkan tapal batas. Artinya, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan organisasi yang lain. B. Membawa rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. C. Mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang. D. Memantapkan sistem sosial. Artinya, perekat yang membantu mempersatukan suatu organisasi dengan memberikan standar-standar yang tepat. E. Mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 3. Menjadikan budaya organisasi sebagai sasaran pembangunan administrasi. Pelestarian organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya, penyebarluasan cerita mengenai organisasi, pengenalan hal-hal yang bersifat seremonial, simbol-simbol yang digunakan, dan kebiasaan organisasi dalam pemberian penghargaan kepada karyawan yang berhasil. Menjadikan budaya organisasi sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi artinya bahwa budaya organisasi harus kuat sehingga mampu menjalankan 5 fungsi. Sebaliknya, budaya organisasi yang tidak kuat dapat diubah apabila perkembangan internal dan eksternal menuntutnya. Dengan adanya perkembangan perubahan ini, dapat memahami sasaran pembangunan agar menghasilkan cara dan gaya pemerintahan yang dinamis dan tidak statis. Selain itu, administrasi negara akan dituntut untuk secara tepat berperan dalam suasana ketika manusia semakin meningkat pendidikannya, semakin terspesialisasi kebutuhannya, semakin keras tuntutannya pada kualitas dan bukan pada ketersediaan, serta semakin menuntut untuk berpartisipasi dalam proses yang menentukan nasibnya dalam suasana pasar yang semakin terbuka dan sistem informasi yang semakin canggih dan cepat. Banyak negara yang sudah membangun administrasinya menunjukkan bahwa aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pembangunannya, yaitu A. Pengembangan kelembagaan, B. Pengembangan sumber daya manusia, C.
Saya ulangi. A. Pengembangan kelembagaan. B. Pengembangan sumber daya manusia. C. Peningkatan kapasitas kerja. D. Penumbuhan citra positif. Dan E. Budaya organisasi. Itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.